Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Cahyo kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kamu berada. Oke, hari ini Bapak akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi di Asia dan benua lainnya. Jadi interaksi keruangan itu merupakan suatu kekhususan pada suatu wilayah. Dalam hal ini dapat mendorong berbagai bentuk kerjasama dan saling tukar menukar jasa. Perbedaan atau interaksi itu akan memunculkan jika terdapat perbedaan wilayah, perbedaan barang dan budaya, sehingga adanya timbal balik antar wilayah. Terus kondisi interaksi antar ruang itu ini agak ketindih, itu saling melengkapi kesempatan antara dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Ini sudah kamu pelajari itu di kelas 7. Terus interaksi yang saling melengkapi kesempatan antara dan keadaan itu menimbulkan timbal balik yang sangat intens, terutama di antara ruangan wilayah desa dan kota. Seperti di ILKS itu halaman 32, interaksi desa kota itu akan menimbulkan banyak faktor pendorongnya, terutama tanah pertanian di desa banyak yang sudah tidak subur. Kemudian kehidupan pedesaan lebih monoton daripada perkotaan. Fasilitas kehidupan kurang tersedia dan tidak memadai, dan upah kerja di desa itu rendah. Itu yang mengakibatkan masyarakat sering melakukan urbanisasi, perpindahan desa ke kota. Itu seperti itu, sehingga banyak masyarakat desa itu menjadi sepi karena perpindahan masyarakatnya ke kota. Terus dampak interaksi desa kota, makin beragam mata pencarian, ada dokter, ada insinyur, ada sales, ada banyak sekali pekerjaan, dan yang melulu petani, terus penanam, peternak, pedagang. Kalau di desa kan seperti itu. Kemudian transportasi semakin baik, banyak jalan, tentu banyak transportasi yang ada di kota itu semakin baik. Makin meningkatnya produktivitas pertanian karena alat dan teknologi yang sudah dirakit di kota itu akan dijual kembali ke desa, dan itu bisa dimanfaatkan lebih untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian pengaruh interaksi desa kota, pertama munculnya pemukiman kumuh di kota itu sangat jelas. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang tinggal di kota itu semakin memunculkan kemiskinan, memunculkan juga pemukiman kumuh. Kenapa? Karena ruang yang ada di kota itu semakin lama semakin sempit. Selain itu juga kesenjangan pekerjaan itu semakin tidak ada karena semakin banyaknya orang yang ingin mencari kerja. Terus kedua, adanya sumber daya atau keuntungan yang diperoleh. Pasti adanya timbal balik itu tadi, namanya dari desa itu membutuhkan manusia, dan dari kota itu membutuhkan maksudnya yang dari desa itu membutuhkan alatnya, dan dari di kota itu membutuhkan manusia yang ada di desa itu saling melengkapi sehingga menimbulkan keuntungan. Kemudian masih berpegang teguh pada budaya, ya benar sekali, karena budaya di
kota itu sebagian masih ada dan masih tetap dibawa budaya dari desa. Itu mungkin penjelasan singkat, penjelasan yang bisa saya berikan. Untuk minggu depan itu kita akan mengadakan ulangan harian. Silakan kalau kamu pelajari. Nanti saya akan infokan dulu yang mana yang dipelajari dan tugas-tugasnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.